Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis Arba'in An-Nawawiyah rahimahullah, yaitu hadis tentang mata yuhdaru damul muslim, kapan darah seorang muslim bisa ditumpahkan. Artinya hukum asalnya darah seorang muslim tidak bisa ditumpahkan, terlindung, terjaga, maksumud dami wal mal, terlindung darahnya dan terlindung hartanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, kecuali bi ihda salah, kecuali dengan 3 sebab. Jadi hukum asal dari seorang muslim adalah terlindungi darahnya. La yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan dengan syahadatain, kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibuz zani. As-sayyib artinya yang pernah menikah, apakah laki-laki maupun perempuan. As-sayyib az-zani yang sudah pernah menikah kemudian berzina, ini dihukum dengan hukum rajam, dan tentunya itu menunjukkan tertumpahnya darah seorang muslim. Wan nafsu bin nafsi, dan yang kedua adalah jiwa dengan jiwa, qisas, seorang pembunuh dibunuh. Inna fil qisasi hayatun, sesungguhnya pada qisas itu ada kehidupan bagi kalian. Ya ulil albab, dipanggil dengan ulil albab, orang-orang yang memiliki pemandangan, orang-orang yang memiliki pemikiran yang cerdas, maka dia akan mengerti bahwa dengan qisas maka akan ada kehidupan. Walaupun orang yang pendek akalnya menyatakan, bukankah kalau pembunuhan itu 1 orang, kemudian dengan kisah jadi 2 orang, kan tambah banyak. Itu akal yang pendek, otak yang bodoh. Kalau otak itu cerdas, panjang, maka dengan 1 orang dihukum, yang lain semua jera dan tidak berani melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan yang telah dihukum dengan qisas. Sehingga ada hayatun ya ulil albab, ada kehidupan wahai ulil albab. Tetapi dengan hukum-hukum yang tidak dengan hukum Allah, maka para pembunuh semakin berani. Setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada pembunuhan, karena tidak ditegakkannya qisas. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jama'ati, yang meninggalkan agamanya. Al-mufariqu lil jama'ati, perhatikan, antara at-tariku lidinihi dan al-mufariq lil jama'ati tidak ada waw, tidak ada wawul atfi. Tidak mengatakan at-tariku lidinihi wa al-mufariq lil jama'ati. Sebab kalau demikian maka niscaya jadi 4, bukan 3 lagi. Yang pertama sayyibuz zani, yang kedua qisas, jiwa dengan jiwa, yang ketiga meninggalkan agamanya, yang keempat meninggalkan jamaah. Akhirnya jadi 4. Maka jelas yang dimaksud di akhir ini adalah sifat dari at-tariku lidinihi. Siapa at-tariku lidinihi? Al-mufariq lil jamaah, yaitu yang memisahkan diri dari jamaah, yakni dari jamaah kaum muslimin, pindah ke jamaah lain, jamaatul kafirin.
golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasul. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hadal hadits bayyana fihi ar-Rasul alaihi salatu wassalam anna dima'al muslimin muhtaramah wa annaha mukhramah la yahillu intihakuha illa bi ihda thalath. Di dalam hadis ini dijelaskan padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna dima'al muslimin, bahwa darah kaum muslimin adalah muhtaramah, terhormat, wa annaha muharramatun la yahillu intihaquha, di samping terhormat juga terjaga, terlindungi. La yahillu intihaquha, tidak halal untuk ditumpahkan, intihaq, illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Selain 3 sebab ini, maka darah seorang muslim tetap terlindungi. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh. Inilah sebabnya kenapa para ulama, walaupun bencinya mereka dengan ahlul bid'ah sangat, tapi kalau belum sampai kafir, mereka belum menyatakan halal darahnya. Mereka tetap tidak menghalalkan darahnya dan tidak memeranginya dengan fisik atau membunuh mereka. Tidak. Padahal bencinya kita tahu bagaimana para ulama memperingatkan untuk jangan duduk dengan mereka, jangan bermajlis dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Sungguh aku bertetangga dengan anjing dan babi lebih baik daripada aku bertetangga dengan ahlul bid'ah, dan seterusnya. Ucapan-ucapan para ulama yang menunjukkan betapa bencinya mereka terhadap ahlul bid'ah. Tapi ketika dikatakan apakah mereka halal darahnya? Tidak. Apakah sholat di belakang mereka sah? Sah. Inilah yang menunjukkan bahwa para ulama tadi berjalan dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu, betapa bencinya mereka, maka mereka akan mengatakan tidak halal, sholat di belakang mereka tidak sah, halal mereka darahnya, bunuh saja mereka, kan begitu. Kalau dengan emosi. Tapi walaupun bencinya mereka kepada ahlul bid'ah sangat keras kebenciannya, tetapi tetap hukum. Apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya tetap diikuti. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, at-tayyibuz zani. Qala Syekh rahimahullah, wa huwa alladhi tazawwaja thumma zana ba'da an manna Allahu alaihi bizawaj. Yang dimaksud at-tayyibuz zani adalah alladzi tazawwaja, seorang yang telah menikah, thumma zana, kemudian berzina. Ba'da an manna Allahu alaihi bizawaj, setelah Allah memberikan kepadanya kenikmatan berupa nikah. Fa hada yahillu damuh, maka orang sejenis ini halal darahnya. Orang sejenis ini yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang halal, yaitu nikah, tapi dia mencari yang haram, maka dihalalkan darahnya. Lianna hadduhu yurjam bil hijarah, karena hukum hadnya adalah dilempari dengan batu hatta yamut, sampai mati. Dilempar dengan batu sampai matinya. Dan jangan ada perasaan atau pikiran, kok kejam sekali, jangan. Jangan ada pikiran seperti itu. Kamu akan tahu bahwa apa yang Allah gariskan pasti hak, apa yang Rasulullah gariskan pasti benar, dan pasti sesuai dengan hikmah. Apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti adil. Yurjam bil hijarah hatta yamut. Tentunya dengan syarat-syarat yang sudah digariskan pula oleh Allah dan Rasulnya, yaitu an ya'tu bi arba'ati syuhada, harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi yang siap untuk disumpah mempersaksikan dengan zina. Dan ini tentunya sulit didapatkan. Karena saksi itu tidak diterima kalau cuma lihat, saya lihat fulan dan fulanah masuk kamar.
belum cukup. Loh, kamu tahu apa yang di dalamnya? Tidak tahu. Tidak diterima. Atau saksi yang mengatakan, saya lihat dia semalam tidurnya di situ, di rumah janda itu. Apa yang dilakukan? Tidak tahu. Tidak diterima. Berarti, kata para ulama, syarat itu berat sekali. 4 orang yang betul-betul melihat dia berzina. Maka yang akan dirajam adalah orang-orang yang memang binatang, melakukannya di depan 4 orang, di dalam acara-acara maksiat mereka, di acara klub-klub mereka, free sex. Itu yang paling mungkin, karena dilihat. Maka sangat wajar kalau dilempari dengan batu sampai mati. Karena binatang, anjing, yang menikah di tengah jalan ditonton orang. Atau yang kedua memang orang yang menyerahkan diri. Yang menyerahkan diri pun adalah orang-orang yang meminta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, zanai, aku berzina. Maka Rasulullah memalingkan wajahnya. Tidak mau langsung menerima. Ya Rasulullah, zanai, demi Allah aku berzina. Masih Rasulullah memalingkan lagi wajahnya. Sampai 4 kali dia mengatakan, demi Allah, zanai, aku berzina. Masih dikatakan, mungkin kau cuma memegangnya. Mungkin engkau cuma memeluknya. Mungkin engkau cuma menciumnya. Tidak ya Rasulullah, aku berzina. Itu pun masih ada yang kedua. Ditanyakan lagi oleh Rasulullah SAW kepada orang di sekitarnya, apakah kalian kenal orang ini? Dalam artian, kenalkah kalau ini adalah orang yang sehat akalnya, sehat pikirannya, orang yang jujur, orang yang memang bukan orang stres? Dikatakan, ya Rasulullah, dia adalah orang yang paling berakal di kalangan kami. Maka dilaksanakanlah rajam kepada orang tersebut untuk hukuman Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka orang yang demikian, ketika ada sahabat yang mencercanya, bodoh, kenapa sudah ditutupi oleh Allah kemaksiatanmu? Kenapa dibuka depan umum? Dibuka depan Rasulullah. Akibatnya begini kamu, terhina, dilempari seperti anjing. Itu Rasulullah marah bukan main. Siapa yang mengatakan begini dan begitu? Inzila faqula hadzal himar. Turunlah kamu berdua ke lembah itu dan makan bangkai keledai itu. Ya Rasulullah, ayo kalau hadza. Ya Rasulullah, apa bisa dimakan bangkai ini, apa halal? Yang kamu ucapkan tadi lebih menjijikkan daripada bangkai keledai ini. Sesungguhnya dia sekarang telah berenang-renang di sungai Jannah, di surga. Ini kemungkinan yang kedua. Maka ikhwan fillah azakumullah, tentunya apa yang Allah hukumkan adalah perkara yang paling adil. Hukum yang paling tepat, yang paling pas untuk seorang yang berzina. Karena diperintahkan untuk mendatangkan 4 saksi yang betul-betul melihat dia berzina. Al-thani, yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Wa hadha fil qisas. Jiwa dengan jiwa, ini adalah fil qisas, di dalam qisas. Liqaulihi ta'ala, karena ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas dalam masalah pembunuhan. Ini juga hukum yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fil qisasi hayatun, dan sesungguhnya dalam qisas ini ada kehidupan. Wahai ulil albab. Juga ada syarat-syaratnya. Dan yang namanya qisas adalah bagi mereka yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Qatala mu'minan muta'ammidan. Karena seorang yang membunuh muslim dengan sengaja ini ancamannya sangat keras. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia balasannya adalah neraka jahannam dan kekal di dalamnya. Bahkan ghadiballahu alaihi wa la'anah. Bahkan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Ini perkara besar. Sehingga pantas kalau hukumannya di dunia pun keras. Seorang pembunuh, hukumannya dibunuh. Qisas.
Berarti syarat pertama adalah muta'ammidan, seorang yang membunuhnya dengan sengaja. Adapun orang yang membunuh dengan tidak sengaja, man qatala mu'minan khata'a, orang yang membunuh dengan tidak sengaja, khata'an, fafidyatun musallamatun ila ahli. Fadiyatun musallamatun ila ahli. Maka bayar diat yang diserahkan pada keluarganya. Hukuman bagi seorang pembunuh adalah qisas di dunia, dan kalau tidak sengaja membunuhnya maka dia harus membayar diatnya yang diberikan kepada keluarga orang yang terbunuh tadi, ahli waris orang yang terbunuh tadi, dan jumlahnya 100 ekor unta atau yang senilai dengannya, atau kecuali kalau dimaafkan oleh ahli warisnya. Kalau dimaafkan oleh ahli warisnya, maka berarti pembunuhan ini juga merupakan sesuatu yang menghalalkan darah seorang muslim yang tadinya terlindungi. Maka dia menjadi halal darahnya untuk diqisas. Yang ketiga, at-tariku li dinihi al-mufariq lil jamaah, yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wal muradu bihi man kharaja 'ala al-imami fa innahu yubahu qatluhu hatta yarji'a wa yatuba ila Allah. Yang dimaukan adalah orang yang keluar menentang imamnya, penguasanya. Fa innahu yubahu qatluhu hatta yarji'a wa yatub ila Allah. Maka dihalalkan untuk membunuh mereka atau memerangi mereka hatta yarji'a wa yatuba ila Allah, hingga mereka kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hunaka asya lam tudkar fil hadzal hadits mimma yahillu fiha damul muslim. Sesungguhnya di sana ada pula perkara-perkara yang menghalalkan darah seorang muslim, lam tadkur fi hadzal hadits, atau lam tudkar fi hadzal hadits, yang belum disebut di dalam hadis ini. Mimma yahillu fiha damul muslim, yang menghalalkan darah seorang muslim. Lakin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalamuhu yajma' ba'dahu min ba'd wa yukmil ba'dahu min ba'd. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ucapannya saling melengkapi satu kalimat dengan kalimat lainnya dan saling menyempurnakan satu dengan lainnya. Ini satu dengan lainnya saling melengkapi, saling menjelaskan, saling menerangkan. Jadi yang ketiga adalah orang yang tarikul dinihi, yang meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah al-imam, penguasanya. Ini dua-duanya diperangi, dua-duanya dihalalkan darah mereka. Tapi perbedaannya, kalau seorang yang murtad yustatab 3 ayyam, diminta taubat 3 hari agar dia kembali untuk taubat. Wa intab, kalau dia mau taubat, walhamdulillah ala ni'amihi wa minnah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya dan fadilahnya kalau mereka mau taubat. Wa illa duribat 'unuquh, kalau tidak mau taubat maka dipenggal lehernya sebagai orang murtad, keluar dari Islam. Adapun orang yang memberontak kepada penguasanya juga halal untuk diperangi. Tetapi diperangi dikatakan hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali ketaatan kepada Allah. Kembali taat pada Allah berarti kembali tunduk kepada penguasanya yang muslim. Ini perbedaan antara keduanya. Tapi kedua-duanya sama-sama meninggalkan perintah Allah, sama-sama meninggalkan agama Allah. Karena taat pada penguasa itu adalah syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, merupakan agama syariat Allah al-Islam. Maka ikhwan fillah azakumullah, Khawarij adalah termasuk mereka-mereka yang boleh diperangi oleh penguasa sampai mereka mau kembali kepada ketaatan. Demikian pula yang sejenisnya, yakni kaum-kaum ahlul bid'ah yang menghalalkan pemberontakan.
Jadi yang menghalalkan pemberontakan bukan cuma Khawarij. Mu'tazilah juga menghalalkan untuk memberontak para penguasa yang zalim. Rafidhah juga berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa yang zalim, walaupun mereka muslim. Nah, mereka-mereka ini kalau melakukan apa yang mereka yakini tadi, yaitu memerangi penguasa, maka diperangi. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali tunduk kepada penguasanya, kembali untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain 3 sebab ini, adapun yang lainnya adalah terlindungi darah seorang muslim, walaupun mereka kemudian dihukum dengan hukuman-hukuman yang mungkin juga berdarah, tapi tidak sampai mati. Seperti seorang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang minum khamr dicambuk, dan seterusnya. Maka semuanya tidak sampai kepada qatl, tidak sampai pada pembunuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Fi hadzal hadits fawaid. Di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah-faedah. Minha ihtiramul muslim wa annahu ma'sumud dam. Pertama, faedah yang kita ambil adalah ihtiramul muslim, terhormatnya seorang muslim. Wa annahu ma'sumud dam, bahwasanya seorang muslim terhormat dan terjaga. Ma'sumud dam, terlindungi darahnya. Karena ucapan Rasulullah SAW, la yahillu dam imri'in muslimin illa bi ihda thalath, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Maka hukum asalnya seorang muslim adalah terlindungi, maksum. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, Muhammadur Rasulullah juga. Wa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terlindungilah darah mereka dan harta mereka. Seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka terlindungi, terjaga hartanya dan nyawanya, darahnya. Walaupun mungkin hatinya begini dan begitu, kalau tidak ada bukti-bukti, maka tetap terlindungi. Maka munafik, walaupun dia mengucapkan di mulut saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia tetap terlindungi di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak bisa dihalalkan darahnya kecuali kalau sudah terbukti kemunafikannya, mengucapkan kalimat kufur misalnya. Maka dipanggil oleh penguasa dan ditanya, kamu yang mengucapkan demikian. Kalau terbukti, maka harus mencabut ucapannya dan taubat. Karena itu ucapan kufur, ucapan murtad. Kalau dia tidak mau taubat, maka duribat unuquh sebagai murtad. Karena telah ketahuan nifaknya, bahwa dia adalah seorang yang kufur atau kafir kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula hadis di dalam Hajjatul Wada', haji Rasulullah SAW yang terakhir atau haji perpisahan. Rasulullah SAW dalam khutbahnya yang panjang menyebutkan satu kalimat tentang masalah darah dan harta. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali seperti orang kafir dulu, saling memenggal leher sebagian pada sebagian yang lain. Ini saling membunuh. Jangan kalian kembali seperti dulu lagi, seperti jahiliyah kufar lagi, yaitu saling memenggal leher, saling membunuh. Sampai Rasulullah SAW menyatakan bahwa inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian terlindungi, suci,
terjaga seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Berarti sucinya, terjaganya darah kaum muslimin itu seperti kesucian Ka'bah, seperti kesucian hari Arafah, seperti kesucian bulan Dzulhijjah, seperti kesucian Makkah. Bayangkan. Berarti seorang yang menumpahkan darah seorang muslim, berarti dia adalah seorang yang seakan-akan menodai kesucian Makkah, menodai kesucian bulan haram, menodai kesucian hari Arafah. Karena dia telah menumpahkan darah seorang muslim yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sucinya seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Demikian ikhwan fillah azakumullah wa akhwati fillah. Perkara yang sangat penting yang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu sebagian kaum muslim yang dimaksud adalah kelompok-kelompok hizbiyun, harakiyun, khawarij. Khawarij zaman sekarang, yang mereka itu menghalalkan darah orang yang di luar kelompoknya. Maka kita katakan bahwa kesesatan mereka itu sangat besar. Seperti seorang yang tergabung dalam Islam jamaah, yang mengatakan bahwa orang di luar kelompoknya kafir, najis, tidak boleh bersentuhan badannya, tidak boleh bersentuhan pakaiannya, tidak boleh sholat di masjidnya. Kalau saja mereka ditanya apakah halal darahnya, mereka akan menjawab halal darahnya. Ini ikhwan fillah azakumullah wa akhwati fillah adalah aliran sesat yang sama persis dengan Khawarij dulu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mereka sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Jelek sekali gambaran Rasulullah SAW tentang mereka. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dan kalau mereka terbunuh dikatakan sebagai syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dan kalau ada muslimin yang diperangi oleh mereka, dibunuh oleh mereka, dikatakan khairul qatla man qataluh. Sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh mereka. Jadi semangat para sahabat untuk memerangi Khawarij. Kenapa? Karena sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh mereka. Khairul qatla man qataluh. Dan merekanya kalau terbunuh, syarrul qatla tahta adimis sama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah oleh Abu Ghalib. Rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah. Paling tidak, kalau kita Allah lindungi dari pertumpahan darah, kita selamat dari pembunuhan, maka kita ingat pula bahwa orang-orang yang bertentangan atau yang menentang hadis-hadis ini adalah orang-orang yang menyimpang dan sesat. Maka kita harus hati-hati dari mereka pula. Harus mengerti seberapa kejahatan mereka, seberapa jeleknya mereka, sehingga jangan pakai perasaan, tapi kan mereka juga saudara kita. Makanya karena saudara kita jauhi. Loh, bagaimana karena saudara kita jauhi? Iya, karena kita kasihan dengan mereka, kita jauhi mereka agar mereka kembali kepada al-haq, atau kita selamat dari kesesatan mereka, sehingga mereka dosanya dosa mereka saja, jangan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Demi kepentingan mereka juga, di samping kita menyelamatkan diri kita dari kesesatan mereka. Maka orang-orang yang menganggap remeh mereka, menganggap kejahatan mereka itu kecil, ya walaupun berbeda kita kan tetap muslimin, harus saling menghormati. Ini penyakit lagi. Ini kesesatan yang tidak kalah dahsyatnya dengan kesesatan mereka. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa minha annahu yahillu damal mar'il muslim bihadhihi thalath. Faedah lagi yang kita ambil dari hadis ini adalah halalnya darah seorang muslim dengan 3 sebab tadi. Dan tentunya sebagai catatan, walaupun darah mereka halal, tetapi yang berhak untuk menumpahkan darah mereka sebagai hukuman, sebagai qisas, sebagai had,
adalah hukumah atau penguasa, pemerintah. Tidak sembarang orang menumpahkan darah orang lain. Tetapi penguasanya tidak menerapkan. Kalau penguasanya tidak menerapkan kesempatan bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah, kesempatan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum diqisas, belum dirajam, belum dihukum dengan hukum had, kesempatan untuk bertaubat. Dan itu adalah tanggung jawab mereka. Alaihim, atas mereka. Adapun alaina, atas kita rakyat, hanya menasehati dan mengingatkan. Kalau mereka tidak mau melaksanakannya, urusan mereka dengan Allah. Alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu. Atas kalian apa yang dibebankan pada kalian, dan atas mereka apa yang dibebankan kepada mereka. Atas kalian wahai para rakyat, hendaklah taat pada penguasanya, tunduk dan patuh pada penguasanya. Dan kalau ada kesalahan, kezaliman, atau tidak menerapkan sunnah-sunnah, tidak menerapkan hukum-hukum had, nasihati mereka, peringatkan mereka. Apakah dengan tulisan ataupun dengan ucapan. Dengan tidak meresahkan masyarakat. Dengan tidak meresahkan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, man yansah lidhi sultanin falyakhud biyadihi. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa, hendaklah ambil tangannya. Ambil tangannya ya ini langsung sekaligus. Berhadapan. Kalau dia mau kembali, itulah yang diharapkan. Wa illa fala alaik. Kalau tidak, maka kamu tidak mendapatkan dosa apa-apa. Karena kamu sudah menyampaikan. Jadi yang dikatakan jihad atau afdalul jihad adalah qaulul haqqi 'inda sultanin jair. Ucapan yang hak di hadapan penguasa yang jahat. Di hadapan penguasa yang jahat. Bukan di hadapan rakyat untuk menggelisahkan masyarakat, untuk meresahkan masyarakat, atau untuk memprovokasi masyarakat. Bukan. Tapi 'inda sultanin jair. 'Inda sultanin jair itu di hadapan penguasa yang jahat. Yang resikonya adalah mati. Kamu berani menegur langsung di hadapannya, nggak pulang. Entah kemana, apakah di penjara seumur hidup sampai mati, entah dibunuh, entah ditembak, entah apa, hilang. Ya. Itu resikonya berat. Maka pahalanya pun sangat besar. Dikatakan afdalul jihad. Bukan mereka-mereka yang gembar-gembor di mimbar, yang isinya provokasi-provokasi. Setelah itu, ketika panas, rakyat sudah panas, marah-marah, ngamuk, membuat kekacauan, membuat pembakaran-pembakaran. Mereka, rakyat itu ditangkap, disiksa, dipukul. Si pembicara tadi hilang. Lari, ya, pengecut. Mana? Lari lagi ke tempat yang lain lagi, memprovokasi lagi. Nanti sampai rakyat marah, kemudian terjadilah apa yang terjadi, kekacauan lagi, pembakaran lagi, pembunuhan lagi, perampokan dan penjarahan. Tokoh-tokoh Cina biasanya begitu yang jadi korban. Hilang lagi. Ini bukan afdalul jihad inda sultanin jair. Ini adalah provokator ya, yang jahil. Provokator yang jahil, yang senangnya musik ketenangan masyarakat. Kembali kepada permasalahan. Bahwasanya faedah yang kita ambil adalah yang kedua, bahwa seorang muslim bisa jadi halal darahnya kalau dengan 3 sebab ini. Dan itu pun diterapkan oleh penguasa. Dan kalau penguasa tidak menerapkan, bukan kalian yang dapat dosa. Kalau kalian tidak ridho. Illa man radhiya wa taba. Kecuali yang radhiya wa taba, itu yang ikut dosa. Yang setuju dan mengikuti. Ya betul, jangan dikisos. Kisos itu tidak begini, tidak berperi kemanusiaan. Inilah yang radhiya wa taba. Tapi orang yang menasehati atau paling sedikit benci, itu tidak cukup. Fala alaih, maka tidak ada apa-apa atau tidak mengapa atasnya. Ya. Yaitu sayyibuz zani wa huwa alladhi zana ba'da an manna Allahu alaihi bin nikahis sahih, yaitu orang yang berzina setelah Allah berikan kesempatan
untuk menikah atau Allah berikan kenikmatan dengan nikah yang sahih, yang sah. Wa jama'a zaujatahu fi, yang sudah dia mendapatkan mut'ah dengan menjimai istrinya, kemudian berzina ba'da dzalik, fa innahu yurjam hatta yamut, maka dia dirajam sampai mati. Wa nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yakni idza qatala syakhsan wa tammat syurutul qisasi fa innahu yuqtal bih, yaitu orang yang membunuh seseorang dengan sengaja dan kemudian lengkap pula syarat-syaratnya, maka dia dibunuh sebagai qisas. Karena ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs, dan telah diwajibkan atas mereka bahwasanya jiwa dengan jiwa. Yang ketiga adalah atariku lidinihi al-mufariq lil jama'ati, wa hadha huwal murtad. Inilah yang dimaksud dengan murtad, orang yang keluar dari Islam. Wa anahu idza irtadda ba'da islamih, yaitu jika seseorang murtad keluar dari Islamnya, halal damuh, halal darahnya, li'annahu shara ghairu ma'sumud dam, karena dengan murtad itu maka jadilah dia orang yang tidak lagi terlindungi darahnya. Wa min fawaidi hadzal hadits, dan termasuk faedah hadis ini juga adalah wujubu rajm az-zani, wajibnya merajam seorang pezina. Ini faedah yang ketiga. Wajib, tapi alaman alal hukumah. Peringatan bagi para penguasa. Kita ingatkan pada mereka, mudah-mudahan sampai pada mereka, bahwa ketika mereka tidak menerapkan kewajiban ini, dosa pada mereka. Karena hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menerangkan tentang hukum had, hukum rajam. Yang berikutnya adalah wa min fawaidihi aidan jawazul qisas, bolehnya qisas. Kenapa kok bukan wajibnya qisas tapi bolehnya qisas? Artinya hukum qisas ini ada dua pilihan. Bisa jadi dibunuh, bisa jadi membayar diat. Tergantung keluarga orang yang terbunuh tadi. Kalau memaafkannya, tidak menuntut qisas, maka tidak dibunuh, tapi membayar diat. Beda dengan rajam, bahwa rajam itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap dirajam. Tidak tanya keluarganya bagaimana, ridho atau tidak ridho, enggak tanya. Tapi ini kan tidak suka sama suka, berarti dia yang demikian dan demikian. Tetap rajam bagi orang yang berzina. Yang jadi masalah, kalau masalah pembunuhan, ketika seorang dibunuh, maka kembalinya kepada keluarganya. Dikatakan oleh Syekh, lakinnal insan mukhayyar, tetapi seseorang itu mendapat pilihan. A'ni man lahul qisas, yakni orang yang dia memiliki qisas. Siapa yang memiliki qisas? Keluarga orang yang terbunuh. Baina an yaqtas aw ya'fu, dia punya pilihan, apakah mau menuntut qisas atau mau memaafkan ila diyah ketika anaknya dibunuh dengan sadis. Kemudian ayah ibunya mengatakan tidak, saya tidak akan maafkan, saya tuntut qisas. Maka di pengadilan Islam, di pengadilan agama ditentukan bahwa kalau orang yang keluarga terbunuh tadi mengatakan tidak memaafkannya, maka harus diqisas, dipenggal di depan lapangan, dihadiri oleh sekian kaum muslimin yang melihatnya. Kecuali kalau keluarganya memaafkan, ya tidak apa, saya maafkan, maka ditutup dengan diat. Ya'fu ila diyah. Ya'fu ila diyah, yakni memaafkan tidak sampai dibunuh dan membayar diat. Au ya'fu majjanan, atau ada pilihan yang ketiga, dimaafkan sama sekali sampai diatnya pun dimaafkan. Dimaafkan, tidak perlu dibunuh, tidak perlu diqisas, dan tidak perlu bayar diat. Yani alternatifnya demikian. Atau bisa pula tawar-menawar di antara dua itu. Apa maknanya tawar-menawar? Yang di pengadilan misalnya,
penuntutnya tidak, pokoknya harus membayar diat 100 ekor unta. Ini adalah hak. Hak karena memang hukuman yang sudah tersebut dalam hadis 100 ekor unta. Tapi kalau kemudian memohon, si pembunuh tadi memohon, wahai keluarga fulan, saya menyesal, saya begini, saya minta maaf dan sebagainya, tolong jangan segitu, saya nggak akan mampu, saya nggak sanggup. Maka bisa dimaafkan atau dikurangi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa min fawaidihi aydan, dan termasuk faedahnya juga adalah wujubu qatlil murtad idza lam yatub. Wajibnya membunuh seorang yang murtad jika tidak bertaubat. Jika tidak bertaubat, maka wajib dibunuh. Sebagaimana kita katakan pada yang pertama, bahwa kewajibannya adalah alal hukumah, alal hukam. Maka kita hanya mengingatkan pada mereka, pada hukumah, agar melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada mereka. Bahwa hukumnya seorang yang murtad adalah dibunuh. Sebab ketika dia murtad keluar dari Islam, dia akan merusak. Akan menjadi seorang perusak agama. Akan memutarbalikkan ayat dan hadis. Akan berani mengganti-ganti dan merusak dan menertawakan, mencemoohkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka hukum bagi mereka adalah dibunuh.